Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Dialog Perdana tentang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 yang dilaksanakan oleh Asia Competitiveness Institute, National University of Singapore. This webinar is organized for us to discuss the economic social impacts of the pandemic and how it would impact the whole development process. Provinsi Sulawesi Selatan secara umum peringkatnya itu meningkat dari peringkat 17 ke peringkat 15 di tahun 2020 serta berada pada peringkat 2 dari 6 provinsi di wilayah yang sama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik utama dialog hari ini, yaitu kondisi perekonomian Sulawesi Selatan sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Pada triwulan 2 ini mengalami satu kontraksi yang sangat dalam yang tadinya dibilang Pak Firda itu Sulawesi Selatan tidak pernah di bawah 7, 8, Kota Makassar malah sampai Mbak Firda itu sampai 10%. Nah kita berada di triwulan 2 ini kontraksinya kurang lebih minus 3,87, ini sangat dalam. Dampak terbesar terjadi pada penurunan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja dari 72,6% UMKM kita. Dampak terbesar terjadi pada penurunan omset penjualan itu 56%. Kekurangan modal 35% dan input produksi itu 50%. Kan new normal berarti less kontak. Yang terjadi sekarang adalah pergeseran pola bisnis. Ya kan? Pola bisnis berubah. Semuanya orang berbelanja secara online. Sehingga kita khawatir pendapatan daerah dari sektor real yang sifatnya dalam bentuk tangible, mall, toko, itu mengalami penurunan dan sudah kelihatan sekarang orang sudah mulai hobi baru belanja secara online dan lebih murah. Indeks pembangunan teknologi informasi di selatan masih di bawah rata-rata Indonesia dan masih tergolong kategori sedang. Ini yang harus kita sikapi, kita harus mempersiapkan infrastrukturnya dengan baik. Tentu pemerintah juga berusaha mengoptimalkan belanja pemerintah, ini saya kira penting sekali nih. Teman-teman SKPD ini coba didorong agar belanja ini bisa menggerakkan sektor real. Juga tentu akan berdampak nanti pada peningkatan daya beli masyarakat. Perizinan usaha masih mengalami hambatan investasi di daerah, kemudian bahwa sebenarnya di daerah masih ada biaya transaksi yang masih cukup tinggi yang memberatkan dunia usaha. Kemudian kita bisa juga lihat bahwa dari sisi akses dan kepastian hukum, khususnya terkait dengan lahan di daerah juga masih merupakan suatu isu. Saya kira yang paling pertama untuk menekan 58% itu adalah membangun infrastruktur pendidikan yang terjangkau. Tentu teknologi kan, bukan fisik loh, bukan fisik, tapi infrastruktur teknologi. Kita bekerja sama dengan UNM misalnya yang sudah paham tentang pembelajaran jarak jauh. Kita kerjasama universitas terbuka yang mengajarin kita pembelajaran jarak jauh. Guru-guru kita didik untuk pembelajaran jarak jauh.